Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fajrina Fala. Saya dari kelas 12 MIA 3, nomor absen 18. Nah, berdirinya saya di sini untuk menyelesaikan tugas akhir pelajaran matematika yang diberikan oleh Bapak Handri Kurniawan, yaitu tentang perintahnya yaitu menjelaskan satu soal dari materi matematika wajib. Nah, matematika wajib yang saya ambil di sini, yaitu tentang statistika. Mengapa saya memilih statistika? Karena saya merasa bahwa statistika adalah soal yang cukup mudah, tetapi membutuhkan waktu lumayan lama untuk mengerjakannya. Karena itu harus ada beberapa step cara mengerjakannya. Kemudian angka-angkanya cukup besar, jadi ketika dikalikan, ketika ditambahkan itu cukup bikin bingung gitu ya. Nah, oleh karena itu saya memilih subbab ini, materi ini. Nah, di sini jadi kita langsung aja ya ke soalnya. Jadi di sini sudah terdapat data kelompok. Nah, kita diminta untuk menentukan mean dari data kelompok tersebut. Nah, mean itu bisa juga kalau di soal itu bisa ditulis rata-rata dari data kelompok atau rataan dari data kelompok tersebut. Nah, itu bisa juga, nah artinya sama. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari cara yang biasanya yang umum, cara yang lama, cara yang biasanya dijelaskan pertama kali. Nah, setelah itu baru kita akan coba ke trik cepatnya. Oke. Jadi ketika ada soal seperti ini, kita diminta mencari mean. Nah, mean itu kan, nah kita harus sebelumnya cara saya belajar itu kita harus tahu nih tujuannya kita mau kemana sih, gitu kan kalau mau belajar. Nah, mean itu dilambangkan dengan x bar. Rumusnya itu, saya kasih tahu rumusnya dulu ya, biar kita nggak bingung nih. Rumusnya itu sigma apa dah? Sigma xi kali f dibagi sigma f. Rumusnya simpel banget gini, cuma gini. Tapi yang diketahui cuma sigma f-nya saja, sedangkan sigma xi kali f-nya nggak tahu kita, nggak ada kan di tabel. Nah, itu yang jadi masalah, itu yang harus kita cari, itu yang bikin lama juga. Jadi kita harus tahu nih x ini apa sih, terus sigma xi kali f ini apa sih. Nah, akhirnya kita harus membuat dua tabel lagi. Ini aduh nggak lurus. Nah, jadi ini tabel untuk xi, ini tabel untuk xi kali f, gitu ya. Nah, xi ini apa sih? Gitu kan? Xi ini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari mana? Dari kelas ini. Nilai tengahnya itu berapa? Kan ini terdiri dari banyak angka tuh, banyak nilai. Dari 50 sampai 59. Nilai tengahnya berapa? Jadi di antara 50 sampai 59 ini angka tengah-tengahnya itu berapa gitu kan? Nah, itu kan kita harus mikir tuh 50 ke 59. Tengah-tengahnya kira-kira di mana ya kan gitu kan? Nah, itu susah kawan-kawan. Jadi ini nih sudah ada rumus untuk mencari xi dengan cepat. Istilahnya biar kita nggak awang-awangan aja deh gitu. Nah, x ini bisa kita cari dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi kalau gini tuh kan istilahnya 50 ditambah 59 dibagi 2. Dengan berapa? 109 dibagi 2 sama dengan 54,5. Ya kan? Jadi ketemu nih kelas yang pertama, xi nya 54,5. Terus kita masih ada PR nih, bikin
ini. Kan capek kalau harus menghitung lagi kayak 60 tambah 69 dibagi 2 berapa dan segalanya kan lama gitu. Gimana caranya? Nah, ini ada cara cepatnya lagi nih, yaitu dengan kita mencari panjang kelasnya. Jadi panjang kelas itu dilambangkan sama dengan C. Nah, panjang kelas itu apa sih? Kayak namanya panjang kelas. Panjang kelas itu berarti 50 sampai 59 ini ada berapa angka? Panjangnya berapa? Nah, ngitungnya bukan asal-asalan. Jadi ngitungnya kita mulai dari angka paling depan. Jadi kan kita biasanya kalau ngitung tuh angka paling depannya tuh nggak dihitung ya. Jika misal 50 langsung ke 51 gitu kan. Nah, ini enggak. 50-nya dihitung karena 50 juga merupakan data di kelas itu gitu kan. Jadi kita hitung bareng-bareng ya. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan 59. Berarti panjang kelasnya ada 10. Oke, jadi kita tahu C kecilnya itu sama dengan 10. Nah, terus hubungannya apa tuh gitu kan? Hubungan C dan XI itu. Nah, ini nih. Untuk mencari XI berikutnya itu bisa dengan cara ini ditambahkan 10. Sudah. Jadi ya udah, langsung aja. 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Selesai. Tapi belum selesai. Karena di sini masih ada nih XI kali F. Jadi ini dikalikan ini. Terus ini dikalikan ini dikalikan ini dan seterusnya. Jadi ayo kita hitung. Nah, ini yang aku bilang tadi bahwa ini pekerjaan yang amat sangat melelahkan. Harus menghitung satu persatu. Iya kalau pakai kalkulator kan. Tapi kalau gini capek, Bray. Ya udah sih, ayo kita hitung dulu ya pelan-pelan. Ini dapat 28 plus 9 33 1 32 43 6 ya 4 3 6. Oke, 4 3. Oke, yang satu dapat terus 64,5 kali 14. Wah, ini lagi angkanya besar banget. Gak apa-apa, harus tetap semangat. 16, 17, 18 10, 11, 5, 4 13, 4, 5, 6 7, 6, 3. Iya kah? Sebentar. 20, 16, 17, 18 kan. Ini kali ini 24, 25, 26 ya, berarti 10 6, 7, 903 ya kan. Misal kita nggak teliti sedikit itu bisa salah. Oke, lanjut ke 74 5 kali 20 10, 8, 9 149 ya, iya kan? 1490 ya berarti. Karena di sini kan sebenarnya ada punya 1490. Lanjut. 24,5 kali 30. 24, 25, 26, 27. Kan kali 6 50 tambah 2 50. Berarti 507. Kita lurusin ya. 200.000 terus 94,5 dikali 2 tinggalkan aja 10 8 9 1 1. Nah, udah dapet gini, kan yang diminta adalah sigma. Jadi kita harus menghitung ini jumlahnya berapa. Oke. 9, 10. Ini dulu 10, 19,
19 tambah 6, 5. Iya kan? Atasnya 2 berarti. Iya kah? Iya kah? Bentar. 10 ini tambah ini 10 juga. 20. Ini 8, 10, 19, 10, 19, 20, 21, 22. Di sini simpan 2 lagi. 9, 10, 5, 10, 5 ya. Di situ berapa? 2. Berarti 3 ya. Oke, 3, 5, 2, 5. Semoga benar ya. Punya salah nih itu nanti. Jadi ini kita hapus dulu usaha kita menghitung panjang lebar. Di sini berarti kita dapat 3525 dibagi 50. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 6 5. Jadi X barnya atau rata-ratanya dapat 70,5. Lama. Nah, gimana tuh? Biar cepat gimana dong? Biar cepat itu kita pakai rata-rata sementara. Rumusnya gini. X bar sama dengan XS ditambah apa sudah rumusnya? XS ditambah sigma DF dibagi sigma F dikali C. Lumayan panjang tapi bisa dilogika, tapi bisa dihafal lah ya. Nah, itunya tuh gampang. Jadi pertama kita ininya ditetapkan, ini tetap butuh, karena nanti ya butuh ini, butuh XI, butuh nilai tengah. Nah terus yang nggak perlu itu ini, kita nggak perlu nih tabel yang ini tuh karena ribet. Jadi kita lambangkan, kita ganti pakai D. Nah, ada istilahnya D. Kita bikin tabel dulu ya biar mudah. Nah ini kita juga butuh 2. Agak cukup ya. Kok besar gini? Dikali F. Jadi cara nyari D itu gimana sih? Dia itu kayak istilahnya cuma pemisalan. Jadi kita misalkan untuk rata-rata sementaranya ini ada di mana? Ada di apa? Data kelompok yang mana gitu. Jadi kita tuh mainnya gini. Kita tuh mainnya dari 0 ke 1, 2, 3 dan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya gitu. Nah, jadi pertama tuh kita harus menentukan nolnya mau ditaruh di mana gitu kan. Nolnya taruh di mana ya? Nah, nol itu bisa ditaruh di mana aja karena itu tidak berpengaruh, karena itu nanti hasilnya ujung-ujungnya sama gitu. Karena ya nanti sudah ya kita lihat nanti aja. Jadi 0 ini bisa ditulis di mana saja. Ditulis di paling atas boleh, di paling bawah boleh, di tengah boleh semua, ditaruh di mana aja. Asal nanti kan kalau misal di paling atas nih, berarti kan di atasnya nggak ada, berarti tinggal ke bawah. Berarti ke bawahnya 1, 2, 3, 4 gitu. Terus yang ke atasnya nggak ada. Kalau misalnya ditulis di paling bawah, nggak apa-apa. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Nah, tapi saya biasanya yang gampang itu cari nolnya itu ditempatkan di frekuensi yang paling besar. Gimana? 20. Besar banget. Kalau misal nanti dikalikan lumayan sulit ya kan. Kalau misal nanti dikalikan sama min 4, 20 kali min 4 ya lumayan lah ya. Nah, tapi nanti kalau misal frekuensinya ada yang lebih besar kan sulit.
Nah, maka dari itu saya biasanya milih nolnya itu ditaruh di yang frekuensinya besar atau yang angka-angkanya besar. Ditaruh di sini juga boleh, terserah ya. Oke, mari kita coba ya. Jadi di sini 0 berarti ke atas min 1, ke atas min 2, ke bawah 1, ke bawah 2. Terus gimana? Kita butuh lagi sigma D kali F. Kita butuh tabel ini. D mana? Ini. F mana? Ini. Terus diapakan? Dikalikan. Selesai. Min 2 kali 8 min 16. Min 1 kali 14 min 14. 20 kali 0 0. 6 kali 1 6. 2 kali 2 4. Sigma F-nya berarti di sini aja ya. Berarti ini sigmanya sama dengan berapa? Ini 10. Itu 10 30 kurangi. Jadi sudah dapat kan? Ya. Gampang kalau pakai rumus ini. Oke. Nah, masalahnya lagi apa? Ini itu rata-rata sementara didapat dari mana? Ini adalah apa ya? Nilai tengah data ke 0. Data ke yang D-nya 0. Berapa? Nilai tengahnya. Nilai tengahnya berapa? Ini ya cara lihatnya gitu ya. Berarti ini nilai tengah sementara. Jadi ini kita tulis 74,5 ditambah berapa? 50. Berapa? 50. J-nya berapa? Coret ini sama ini sisa 4. Berarti 74,5 min 4 sama dengan 70. Sama kan? Sama. Jadi udah selesai. Kita nggak perlu menghitung panjang lebar seperti ini. Kita hanya butuh jadi istilahnya tuh kalau kita pakai yang biasa aja itu rumusnya gampang banget. Penjumlahan ini dibagi penjumlahan ini. Tapi ngitungnya yang panjang. Iya kalau ada kalkulator. Kalau ulangan nggak pakai kalkulator bagaimana? Ya kan? Makanya itu kita akhirnya pakai yang ini. Jadi lebih dimudahkan. Jadi ya terserah kalian saja sudah milih yang mana. Kalau ini kita tinggal menghafalkan rumusnya aja. Ini tanpa kita lihat ya. Kalau yang X bar yang pakai rata-rata sementara itu gimana tadi rumusnya? Yang nilai tengah yang D-nya 0 ditambah jumlah D dikali F, D dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi dikali panjang kelas. Selesai. Pokok kita tuh harus paham maksudnya apa gitu ya. Kalau ini ya monggo yang suka menghitung. Kalau misal lupa rumus terus angkanya lumayan kecil gak pakai ini. Tapi kalau angkanya segede ini kalau masih 5 tabel, kalau misalnya udah banyak mau diapakan gitu kan. Jadi saran saya pakai ini aja. Ini easy. Oke, cukup sekian. Semoga bisa membantu. Semoga kalian akhirnya tidak takut pada statistika. Ya. Semoga tidak takut pada statistika lagi dan suka mengerjakan soal statistik.
Oke, semoga membantu banyak. Mohon maaf apabila ada yang salah. Bapak Handri, apabila saya ada kesalahan dalam menjelaskan, tolong dimaafkan. Semoga nilainya tetap bagus dan tidak dikurangi, karena sebenarnya paham. Cuman saya tuh kadang susahnya itu ya Pak, ini menghafal ini. Lambang-lambangnya itu susah dihafal. Karena dari Bapak Imam, almarhum Pak Imam itu kadang nulis lambangnya itu D, kadang ini. Terus Pak Handri masih lambangnya beda lagi, terus di YouTube beda lagi. Nah itu yang bikin saya agak bingung. Tapi setidaknya insya Allah yang dijelaskan sama saya insya Allah sudah sesuai Pak ya. Ya gitu. Oke, kayaknya sudah berakhir. Ya, semoga bisa membantu. Semoga bisa membantu kalian yang menonton, bisa membantu nilai saya dalam matematika. Semoga Bapak Handri sehat selalu, panjang umur, serta mulia. Ya. Dan banyak uang. Bahagia sekali. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.